Selanjutnya kita berbincang lebih jauh bersama AS Hikam, pakar politik dari Presiden University yang sudah terhubung melalui sambungan Skype. Halo, selamat malam, Pak Hikam. Malam, Mbak. Pak Hikam, ini sepertinya sinyal sudah terlihat begitu walaupun belum terkonfirmasi karena harus menunggu Rapimnas. Tapi menurut Anda, kemungkinan itu akan benar-benar terjadi pada nanti Pilpres 2019? Kemungkinan apa ya, Mbak? Halo, kemungkinan apa ini? Kemungkinan akan benar-benar Perindo mendukung Presiden Joko Widodo untuk kembali mencalonkan diri di Pilpres 2019. Ya, kalau kita lihat dari wacana yang dilontarkan oleh para petinggi Perindo, ya saya kira sudah di atas 75% lah ya. Ya tentu dalam politik itu tentu ada kemungkinan berubah, tetapi kalau berubah malah akan lebih repot lagi buat Perindo karena hampir semua petinggi mereka sudah bicara seperti itu. Oke, Pak Hikam, kita tahu dalam politik ini seperti banyak kejutan saat ini. Kemudian jika bisa menerka-nerka, apa ya kira-kira alasan utama Perindo menempel kepada Jokowi? Apakah ini terkait dengan kasus yang menimpa Haritanu? Kalau saya sih melihat ini sebagai taktik politik biasa saja bahwa Pak Haritanu dan Perindo ini kan akhirnya harus menentukan pengelompokan politik yang mana yang lebih menguntungkan di dalam menghadapi Pilpres 2019 dan juga pemilu legislatif 2019. Nah, setelah dilihat ke sana kemari, saya kira pada akhirnya ya dia realistis bahwa kekuatan yang paling menonjol saat ini kan cuma Pak Jokowi dan kemudian yang kemarin ada di CKS. Tetapi yang lebih real saya kira pada akhirnya ya Pak Jokowi. Apalagi kan Perindo ini kan partai yang belum disahkan dan juga belum pernah ikut pemilu kan. Nah oleh karena itu saya kira ya ini kalau dilihat sebagai permainan taktik ya taktik biasa saja ya. Oleh karena itu ya tidak sama sekali tidak mengagetkan. Hanya saja kalau saya sebagai pengamat politik melihat ini sangat disayangkan karena ya kemudian orang akan menilai Perindo ini sebagai partai yang ya mohon maaf ya inkonsisten untuk mengatakan tidak pelin-pelan tapi inkonsisten begitu. Oke, berarti kalau tidak konsisten, apakah ini juga terkait dengan kasus Haritanu? Nanti mungkin setelah kasusnya bersih atau selesai, mungkin bisa jadi kan namanya politik pasti kejutan selalu ada, bisa jadi tidak merapat ke Jokowi. Ya apa namanya spekulasi publik sudah ada yang seperti itu dan banyak bahwa move atau langkah yang dilakukan oleh Pak Haritanu dan Perindo ini antara lain adalah dalam rangka untuk menopang posisinya sekarang dalam kasus hukum. Tapi kalau saya lihat sih tidak begitu. Saya kira Pak Haritanu juga sudah siap dengan masalah hukum itu. Tapi ini adalah permainan politik yang lebih serius ya. Karena bagi saya Pak Haritanu ini kan masuk politik kan bukan main-main, tetapi dengan juga satu perhitungan yang sangat rumit dan sangat sophisticated. Dan yang penting dalam konteks politik Indonesia pasca reformasi ini apa yang dilakukan oleh Perindo dan Pak Haritanu itu kan satu ciri khas dari oligarki kan, oligarki politik. Jadi para pemilik modal dan partai politik itu kemudian join ya satu sama lain untuk saling memperkuat kepentingan-kepentingan mereka. Apalagi tren politik Indonesia terakhir ini kan sudah semakin tidak jelas. Bisnis dengan berpolitik ini kan sudah campur jadi satu. Lihat aja ketua-ketua umum partai politik ini kan yang pebisnis dan juga betul-betul politisi kan juga sudah campur. Nah oleh karena itu semakin ke sini perpolitikan Indonesia ini semakin jauh dari nilai-nilai prinsipil di dalam demokrasi konstitusional karena semakin tampak ada oligarki yang menguasai perpolitikan. Nah, ini saya sangat sayangkan bahwa yang seperti ini juga oleh pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi dan partai-partai pendukung dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Kalau menurut saya sih perkembangan seperti ini sangat-sangat memprihatinkan. Oke. Pak Hikam, kita tahu dari parlemen sendiri
Partai Golkar sepertinya sudah menyatakan dukungan untuk Presiden Jokowi di 2019. PDIP juga berpeluang untuk memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi. Kemudian ketika nantinya ini Partai Perindo masuk dalam koalisi Jokowi, apakah harus matur nuwun, harus izin, atau seperti apa baiknya, Pak? Ini kan partai yang bisa kita katakan kecil begitu, masuk ke koalisi partai-partai besar. Ya, istilahnya kan tidak ada makan siang yang gratis dalam politik, Mbak ya. Jadi saya kira sekecil apapun di dalam pengertian ukuran, pengalaman, dan kepemimpinan dan lain sebagainya, saya yakin Perindo ini juga mempunyai sumbangan yang berarti. Setidaknya kalau saya menghitung ada 4 hal, Mbak ya. Yang pertama tentu adalah kekuatan pendanaan, karena beliau Pak Haritanu itu kan salah seorang konglomerat yang sukses, pasti akan ada dampak dukungan pendanaan. Yang kedua, beliau ini kan juga taipan dalam pengertian pemilik media yang luar biasa, networknya yang banyak, kayak MNC yang macam-macam itu ya kan. Yang kemudian yang ketiga, ini yang juga mungkin jarang dimiliki oleh partai politik yang lain, yaitu network internasional, ya, khususnya mungkin yang diiming-imingkan kan hubungan yang dekat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan bisnisnya. Dan yang keempat, ini juga penting untuk digarisbawahi bahwa suka atau tidak, yang namanya Pak Haritanu itu juga mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok strategis di masyarakat sipil seperti tokoh-tokoh agama dan organisasi-organisasi agama, sehingga beliau kalau turun ke bawah itu bisa diterima juga oleh misalnya pondok-pondok pesantren dan lain sebagainya. Bahkan terakhir malah mendapat dukungan dari GNPF MUI, walaupun kemudian terjadi sedikit gesekan begitu di sana. Nah, oleh sebab itu sumbangan politik yang akan diberikan oleh Haritanu ini perlu juga digarisbawahi dan juga dihitung kalau kita mau melihat soal trade off yang akan diterima oleh Pak Jokowi dan pendukung. Itu kalau hitung-hitungan yang bersifat politik praktis. Oke, ini quote unquote ada dukungan besar, sumbangan besar yang mungkin akan diberikan Perindo kepada Joko Widodo. Tapi kalau kita melihat plus minusnya, ini siapa yang akan lebih diuntungkan, siapa yang akan lebih dirugikan, apakah Perindo atau Jokowi? Seperti apa Anda melihatnya, Pak Hikam? Ya, kalau Pak Jokowi itu sebenarnya tanpa Perindo juga sudah bagus dukungannya ya. Karena beliau punya Golkar dan partai-partai yang selama ini mendukung, media juga. Dan yang juga yang harus kita ketahui kan tingkat kepercayaan rakyat Indonesia sama Pak Jokowi ini kan sangat tinggi dibanding dengan calon-calon yang lain. Jadi kalau kita hitung dari situ ya sebetulnya Pak Jokowi sebetulnya tanpa ada Perindo juga tidak terlalu pusing begitu ya. Oleh karena itu ya diuntungkan sekali kalau memang nanti ternyata betul bahwa Perindo dirangkul ke dalam dan bisa bermain di dalam kelompok pendukung Pak Jokowi. Jadi kalau dihitung-hitung secara nilai politik ya tetap aja Pak Jokowi ini sebetulnya ya tidak terlalu diuntungkan lah. Tapi yang namanya politik kan harus merangkul, katanya begitu. Hanya saya yang tadi mengatakan bahwa agak disayangkan kalau kemudian model oligarki politik seperti ini makin berakar di Indonesia, dan itu adalah salah satu titik kelemahan dari politik pasca reformasi ini, Mbak. Baik, paling tidak kedua belah pihak harusnya bisa mengupayakan bagaimana caranya supaya win-win solution begitu, Pak Hikam. Pak Hikam, terima kasih banyak atas informasi Anda bersama kami, pakar politik dari Presiden University.